Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu agar pembelajaran kedepannya mendapatkan barokah serta ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadina wa ala niyatin min sholihah. Al-Fatihah. Sebelumnya ada yang tahu nggak? Sekarang kita itu akan mempelajari materi apa? Ya silakan. Ya benar, kita akan mempelajari cerpen. Lebih tepatnya teks cerpen. Ada yang tahu cerpen itu apa? Nah, sebelum kita bahas terlebih dahulu, izinkan Bapak untuk menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, serta tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kompetensi dasar yaitu memahami teks eksplanasi, tanggapan deskripsi, dan teks eksposisi, serta teks cerpen, cerita pendek, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi ini ada dua. Yang pertama, menjelaskan struktur isi teks cerpen, cerita pendek. Terus yang kedua, menjelaskan penggunaan bahasa dan struktur kebahasaan teks cerita pendek. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama itu kita diharapkan bisa menentukan ciri umum suatu cerita pendek baik secara lisan maupun secara tertulis. Terus yang kedua, kita bisa menentukan struktur teks cerita pendek baik secara lisan maupun secara tertulis pula. Dan yang terakhir, diharapkan peserta didik dapat meringkas uraian teks isi cerita pendek. Nah, karena Bapak sudah menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran, untuk kedepannya Bapak akan menilai terkait kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, untuk pembelajaran di SMP ini Bapak lebih tekankan ke kognitif, ilmu pengetahuan yang kalian dapat. Setelah Bapak menyampaikan materi, nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, tugas untuk membuat teks cerita pendek gitu. Tapi sebelumnya Bapak akan menyampaikan materi-materi terkait pengertian cerpen itu apa, terus dan lain-lain. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak cerita pendek itu apa? Silakan. Kalau ada yang tahu silakan angkat tangan. Angkat tangan, sebutkan nama. Nah, kalau ada yang tahu, mungkin Bapak akan menjelaskan. Nah, cerita pendek itu adalah cerita fiktif yang bisa saja terjadi ataupun bisa saja tidak. Jadi bisa berupa karangan fiktif, karangan imajinasi. Nah, karangan itu bisa timbul dari pengarang, dari pengalamannya sendiri, bisa juga dari pengalaman orang lain. Nah, seperti itu. Sudah paham? Nah, lanjut. Sekarang setelah pengertian cerpen, Bapak akan menjelaskan tentang ciri-ciri cerpen. Nah, sebelumnya Bapak lupa akan menyantumkan poster terkait poster media pembelajaran di layar Bapak. Silahkan cek, silahkan lihat sendiri terkait poster yang sudah Bapak buat. Nah, untuk ciri-ciri yang pertama itu, isi cerpen biasanya berisi cerita fiktif atau karangan yang bersifat imajinasi. Terus yang kedua, biasanya cerpen itu hanya terdapat satu alur, bisa alur maju, bisa alur mundur, bisa alur maju mundur. Terus yang ketiga, dalam segi kata-kata atau kalimat, cerpen itu cenderung singkat, tidak bertele-tele. Terus yang keempat itu ada isi cerpen. Isi cerpen biasanya
berupa isi-isi yang bersifat umum, masih universal, tidak membahas terkait politik, terkait agama, tapi terkait pengalaman yang kita dapat secara umum gitu. Terus yang kelima itu bentuk penokohan cerpen. Bentuk penokohan cerpen bisa dikatakan sangat sederhana karena sudah jelas setiap penokohan, setiap karakter. Ada yang tahu penokohan itu apa? Sebelum kita bahas terkait penokohan, harus tahu penokohan itu apa. Penokohan itu bisa Bapak katakan terkait bagaimana karakter atau sifat yang dimiliki seorang tokoh. Itu namanya penokohan. Nah, penokohan itu di sana di cerpen itu biasanya bersifat sederhana karena sudah jelas. Karena kalimatnya yang singkat, mudah dipahami, maka banyak sifat-sifat atau karakter tokoh itu secara sederhana mudah kita pahami. Nah, di dalam cerpen itu ciri yang keenam ini, di dalam cerpen itu biasanya berupa pesan dan kesan. Nah, ketika kita mempelajari atau membaca cerpen, pastinya ada kesan atau pesan yang dapat kita ambil. Seperti itu. Terus yang terakhir, cerpen biasanya itu menggunakan bahasa yang mudah kita pahami. Bahasa yang mudah kita pahami. Biasanya cenderung singkat, padat, jelas, sehingga kita dapat memahaminya dengan mudah. Nah, selanjutnya unsur-unsur cerpen. Nah, di dalam unsur cerpen, ada yang tahu unsur cerpen itu ada berapa? Ada yang tahu? Enggak. Nah, ada dua, bener. Ada dua. Siapa yang jawab tadi? Oh, yang di belakang sana. Ya, bener. Apa? Sebut dua itu. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. In itu berarti apa? Di dalam. Sedangkan ekstrinsik itu di luar. Jadi kalau kita membahas unsur intrinsik, berarti tidak lepas atau tidak jauh dari tema, penokohan, alur, setting atau latar, sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Nah, terus untuk tema, ada yang tahu di sini tema itu apa? Nah, tema itu bisa terkait gagasan ide pokok dalam sebuah cerita. Nah, itu dimasuk dengan tema. Itu. Sedangkan penokohan itu berkaitan dengan karakter atau sifat-sifat di dalam tokoh, di dalam tokoh. Nah, karakter atau sifat-sifat penokohan itu di dalam tokoh. Paham kan? Jadi tokoh itu kan pelaku di dalam cerpen, sedangkan penokohan itu karakter atau sifat-sifat yang dilakukan oleh tokoh gitu. Paham? Nah, terus selanjutnya itu ada alur. Nah, alur itu ada 3 macam: alur maju, alur mundur, alur maju mundur. Jadi bisa dikatakan alur campuran yang terakhir. Alur maju itu biasanya berkaitan cerita yang jalan ceritanya itu maju ke depan, bisa dikatakan meramal masa depan gitu. Terus yang alur mundur itu biasanya flashback, mengingat masa lalu, bukan mengingat mantan, mengingat masa lalu ya, mengingat masa lalu. Sedangkan alur campuran atau alur maju mundur itu biasanya ketika cerpen itu berisi tentang pembahasannya di masa yang akan datang, ketika dia mau menikah atau mau meramal masa depan, bisa dikatakan seperti itu. Kalau meramal masa depan itu bisa saja cerita fiktif, tapi yang Bapak bahas terkait alur maju itu biasanya menceritakan masa depan mereka itu seperti apa. Nah, itu alur maju biasanya. Kalau alur mundur membahas masa lalu. Dan alur maju mundur yang Bapak katakan tadi, alur campuran, itu biasanya di dalamnya setelah mereka menikah, kemudian membahas masa depan, terus membahas masa lalunya ketika belum
pasangan. Nah itu biasanya alur campuran. Terus ada sudut pandang. Nah terkait sudut pandang ini ada banyak sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah biasanya sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata aku. Nah sedangkan orang kedua menggunakan kata dia. Nah orang yang ketiga menggunakan kata mereka, kalian, dan lain-lain. Terus terkait gaya bahasa. Nah gaya bahasa ini bisa dikatakan bagaimana pengarang menyampaikan diksi-diksi kata, diksi-diksi atau kata dalam sebuah cerpen. Gayanya itu seperti apa? Ada yang menggunakan aliran sastra yang sangat kental. Jadi dalam kita untuk memahami cerpen itu sangat sulit karena sastranya sangat kuat gitu. Dan yang terakhir itu ada di sana baca ada apa? Amanat. Nah, untuk amanat ini ya terkait tadi pesan dan kesan yang dapat kita ambil sehingga kita dapat mengambil hikmah apa yang kita pelajari dari teks cerpen tersebut atau apa yang kita baca dari teks cerpen tersebut. Nah, selanjutnya ada unsur apa? Ekstrinsik. Nah untuk ekstrinsik ini ada dua, latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarang. Nah untuk latar belakang masyarakat ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi sosial atau kondisi masyarakat pada saat pengarang menulis atau mengarang teks cerpen. Jadi bisa dikatakan kalau ketika pengarang mengarang teks cerpen itu di situasi atau kondisi masyarakat di sana saat perang, pastinya ada rasa-rasa takut yang akan disampaikan oleh si pengarang. Nah untuk yang kedua latar belakang pengarang. Nah itu terkait pengalaman pribadi pengarang, kondisi psikis pengarang gitu. Biasanya kalau cerpen itu cenderung sedih atau cenderung galau, kondisi psikis si pengarang itu lagi galau, itu mencerminkan bagaimana si pengarang menyampaikan apa yang ia rasakan, apa yang ia pikirkan melalui untayan kata-kata di dalam cerita pendek tersebut. Nah selanjutnya itu bisa dibaca di poster yang Bapak buat. Itu ada struktur cerpen. Nah struktur cerpen itu yang pertama ada abstrak. Ada yang tahu abstrak itu apa? Memang Bapak tidak menjelaskan di poster karena itu hanya berupa poin-poin penting yang nantinya Bapak akan jelaskan di dalam kelas ini. Ada yang tahu nggak? Silakan. Nggak bisa. Ya, baik, Bapak akan menjelaskan. Nah terkait abstrak itu berupa gambaran awal yang pengarang sajikan dalam sebuah cerita pendek. Nah gambaran awal itu bisa dikatakan sinopsis dalam cerita pendek itu. Terus yang kedua itu ada orientasi. Nah di dalam orientasi ini berkaitan dengan hubungan alur dalam cerita pendek sehingga karakter atau sifat-sifat tokoh itu dalam cerpen bisa dipertahankan. Nah terus yang ketiga itu ada komplikasi. Nah komplikasi ini bisa berkaitan dengan awal mulanya konflik itu muncul sampai memuncak sampai pada tahap paling tinggi, itu namanya komplikasi. Terus yang keempat itu ada evaluasi. Nah di evaluasi ini di dalam cerpen itu kan ada masalah. Nah di dalam evaluasi ini masalah itu udah mulai muncul, ada solusi, ada pemecahan masalah di dalam evaluasi. Terus yang kelima itu ada resolusi. Nah kalau resolusi ini berkaitan dengan penyelesaian masalah. Jadi masalah itu sudah selesai, bisa dikatakan sudah rampung. Tuh. Terus yang keenam itu ada koda. Nah untuk koda ini hampir sama dengan amanat tadi, pesan atau kesan yang diambil dari kita membaca cerita teks cerpen. Kita membaca teks cerita pendek ya. Maaf Bapak kembali. Nah dari sini ada yang ingin ditanyakan
terkait apa itu cerpen, Bapak sudah menyampaikan dengan jelas terkait apa itu cerpen, terus ciri-ciri cerpen, unsur-unsur di dalam cerpen, unsur intrinsik, ekstrinsik, serta struktur di dalam cerpen. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan nggak? Nah, sebelum itu Bapak sajikan berupa contoh cerpen. Bisa kalian baca di poster itu. Nah, setelah selesai membaca, Bapak akan memberikan tugas terhadap kalian. Tugas membuat cerpen yang sesuai dengan struktur yang Bapak jelaskan tadi. Ada abstrak sampai ada koda. Ya, kalau bisa dipahami, silahkan kerjakan tugas yang Bapak berikan. Karena jam sudah menunjukkan akan mau istirahat, maka pembelajaran kali ini kita akhiri dengan bacaan surat kafaratul majlis. Akhir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.